kembali lagi dengan saya channel Berweekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang persiapan-persiapan yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan menghadapi tes SKB CPNS teman-teman. Jadi semoga tips dari persiapan ini dapat membantu kalian untuk menghadapi tes SKB CPNS nantinya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut persiapan apa yang harus disiapkan, jangan lupa buat support selalu Berweekend dengan cara klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi persiapan yang dapat kalian lakukan pertama kali yaitu yang pertama, kumpulkan materi dan belajar. Nah, ngumpulin materi ini kalian bisa lewat media apapun, bisa kalian browsing, bisa dari YouTube dan sebagainya teman-teman. Dan kalian bisa belajar untuk mengisi waktu menghadapi tes SKB ini. Kalian bisa rajin latihan dari soal-soal yang telah kalian kumpulkan, dan kalian bisa baca-baca materi dari materi yang telah kalian rangkum dan kumpulkan teman-teman. Jadi mau gimana pun juga kalian harus tetap persiapan dan belajar, baik dari jabatan tersebut itu seperti apa, bidang kerjanya seperti apa, bisa juga dari background pendidikan kalian yang mungkin linear dengan jabatan tersebut teman-teman gitu. Mungkin aja ada mata kuliah yang dapat keluar kalau misalnya memang dari jurusan kalian dan jabatan tersebut itu satu bidang atau linear teman-teman, kayak gitu. Persiapan yang kedua, ini ada jaga kesehatan. Jaga kesehatan ini penting banget karena saat ini kita pasti tahu penambahan jumlah orang yang terkena atau terinfeksi virus corona semakin hari semakin bertambah. Jadi saya berharap banget untuk kalian peserta CPNS yang memasuki tahapan SKB, semoga kalian tetap bisa jaga kesehatan kalian supaya pada saat jadwal SKB sudah diumumkan dan tiba, kalian tetap fit teman-teman. Jangan sampai kalian malah sakit gitu. Terus nggak cuma menghindari virus corona aja sih teman-teman, jadi banyak juga virus-virus lain yang harus kalian hindari, misalnya kayak influenza dan lain sebagainya. Kalian harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Kalian juga harus menjaga imunitas tubuh kalian, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan jangan lupa yang paling penting, banyakin minum air putih atau air mineral teman-teman gitu, biar kondisi badan kalian semakin sehat. Nomor 3, pahami instruksi atau arahan dari instansi yang kalian lamar teman-teman. Jadi biasanya sebelum SKB dilaksanakan, nanti masing-masing instansi yang membuka CPNS dia akan merilis pengumumannya mengenai pelaksanaan dari SKB ini. Dan pengumuman tersebut biasanya berisi tentang jadwal pelaksanaan SKB, terus apa saja dokumen yang harus dibawa atau dipersiapkan saat SKB, terus outfit apa aja yang harus kalian kenakan saat SKB, terus daftar nama-nama dan sesi pelaksanaan SKB-nya, terus tempatnya ada di kota mana gitu. Pasti nanti instansi akan merilis pengumuman tersebut teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan info. Caranya kalian harus follow seluruh sosial media resmi dari instansi yang kalian daftar. Juga kalian harus tahu website resmi dari instansi yang kalian daftar. Kalian juga bisa mengikuti atau follow website Kalian juga wajib banget nge-follow sosial media dari Badan Kepegawaian Negara, karena dari BKN itulah sumber utama teman-teman. Jadi kalian bisa up to date banget tentang informasi terkini mengenai pelaksanaan CPNS secara keseluruhan gitu. Dan untuk teknis pelaksanaan SKB-nya, kalian tinggal menunggu update dari instansi yang kalian lamar gitu. Nomor 4, siapkan dokumen. Jadi dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang dibawa pada saat hari H tes SKB teman-teman. Jadi kalau boleh sedikit sharing, pada waktu saya SKB ini, dokumen yang dibawa yaitu yang pertama ada KTP, yang kedua ada kartu tes. Kartu tes yang dibawa pada saat SKD dulu. Terus habis itu kan SKB saya dilaksanakan 2 hari. Yang pertama di Semarang, yang kedua di lokasi penempatan. Nah, pas di lokasi penempatan ada dokumen yang harus dibawa yaitu kurikulum vitae, teman-teman gitu. Jadi
Persyaratan dokumen ini antar instansi bisa berbeda-beda. Jadi yang perlu disiapkan, yang pertama, kartu tes saat SKD itu jangan dibuang dulu. Siapa tahu nanti menggunakan kartu yang sama. Jadi pada saat saya SKB dulu menggunakan kartu yang sama pada saat tes SKD. Hanya saja waktu saya SKB kemarin, kartu SKD tersebut tuh hilang, teman-teman. Terus dari instansi saya membuat kebijakan kalau misalnya boleh mencetak ulang kartu dari web pendaftaran, teman-teman. Jadi boleh ngeprint lagi gitu. Tidak harus pakai kartu yang digunakan pada saat SKD. Yang penting kita bisa bawa kartu ujian gitu. Pokoknya ikuti info lebih lanjut dari instansi kalian, dokumen-dokumen apa aja yang perlu dibawa, dan kalian mulai siapkan secara dini, teman-teman. Nomor 5 itu nabung untuk akomodasi. Akomodasi di sini kalian bisa perkirakan setelah pengumuman di launchingkan, teman-teman. Kira-kira SKB-nya akan diselenggarakan di mana, dan kalian bisa mulai menghitung-hitung biaya tiket pulang pergi, penginapan, dan makan kalian. Kalian bisa mencari harga-harga tersebut bisa pada aplikasi-aplikasi pembokingan untuk tiket maupun penginapan kalian gitu. Jadi kalian udah mulai ancang-ancang kira-kira besok saya tesnya di kota mana ya, kayak gitu. Terus kalian udah mulai merencanakan atau merinci berapa sih biaya yang diperlukan untuk berangkat ke lokasi tes dan pulang lagi gitu. Kalian udah mulai bisa nabung agar pada saat SKB diumumkan jadwalnya kalian udah siap secara finansial. Nomor 6 ini ada sharing dengan orang lain. Orang lain di sini kalau bisa itu orang yang mendaftar pada formasi yang sama dengan kalian. Dengan adanya orang lain yang mendaftar pada formasi yang sama dengan kalian, kalau bisa orang lain tersebut adalah peserta CPNS tahun sebelumnya yang sudah lolos, teman-teman. Yang belum lolos juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian bisa belajar ilmunya dari mereka. Kalian bisa nanya kira-kira soalnya tuh seputar kayak apa sih, bentuk soalnya kayak apa sih gitu. Dengan adanya sharing di sini diharapkan pikiran kalian bisa lebih terbuka, pikiran kalian bisa lebih terarah lagi, dan kalian punya gambaran seperti apa sih soal SKB pada formasi kalian. Soalnya tiap formasi itu bisa berbeda-beda, teman-teman gitu. Nomor 7, kalian bisa ibadah dan minta restu dari keluarga kalian, teman-teman. Nah, ibadah di sini adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan kita. Bisa lewat berdoa, bisa lewat menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah agama, teman-teman gitu. Nah, di sini ibadahnya bisa berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi kalian mengikuti perintah-perintah agama sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Terus habis itu kalian juga harus meminta restu atau doa dari keluarga kalian. Mau gimana pun juga, kalau misalnya banyak yang ngedoain kita, apalagi itu orang-orang terdekat kita, itu bisa mempermudah jalan kalian dan melancarkan jalan kalian, teman-teman, supaya kalian bisa lolos pada SKB kali ini. Oke, teman-teman, itu adalah 7 persiapan yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB. Semoga diberi kesehatan dan diberi kemudahan, dan semoga kalian udah siap untuk menghadapi SKB dan mendapatkan hasil yang paling maksimal. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu Bang Weekends. Caranya like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!